Selamat datang di mata kuliah sistem kendali. Ini adalah pertemuan kedua pemodelan domain frekuensi. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Arifauddin Lukmana. Di sini saya sebagai pengajar mata kuliah sistem kendali. Baik, untuk materi kita akan membahas pentingnya memahami konsep domain frekuensi. Apa manfaatnya untuk menyelesaikan permasalahan kita? Setelah kita paham, kita akan lanjut bagian yang kedua, yaitu transformasi Laplace. Atau dalam bahasa Inggris adalah Laplace transform. Dan ketiga adalah transformasi Laplace balik. Atau inverse Laplace transform. Nah, di tengah-tengahnya kita akan menggunakan sebuah penyelesaian matematika yang dalam bahasa Inggris adalah partial fraction expansion. Tujuan dari 2, 3, dan 4 ini nantinya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di nomor 1, yaitu mengapa kita harus mengubah sistem kita menjadi domain frekuensi. Baik, kita akan lanjut ke memahami pentingnya konsep domain frekuensi. Baik, ini yang pertama adalah jika kita ingin mengendalikan sesuatu benda yang bergerak, tentu kita akan mempelajari bagaimana persamaan turunannya. Nah, persamaan turunan kita sebutkan di sini sebagai persamaan diferensial. Tapi dalam domain waktu, nanti contohnya kita akan lihat bersama ya, tapi ini ceritanya mulainya dari sini. Kemudian persamaan diferensial domain waktu ini tidak bisa kita selesaikan langsung untuk mendapatkan hasil domain waktu. Itu tidak bisa. Ibaratnya itu kita mau menjumlahkan satu apel dengan satu jeruk, itu tidak bisa. Kita harus membawa apel dan jeruk ini menjadi dimensi yang sama. Misalkan kita anggap dua buah-buahan yang sama, maka kita bisa menyelesaikan proses selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita akan membawa persamaan domain waktu ini menjadi domain frekuensi. Setelah domain frekuensi ini selesai, dalam hal ini kita menggunakan Laplace transform, maka kita akan melakukan proses penyelesaian. Setelah proses penyelesaian selesai, kita akan dapatkan hasilnya namun dalam domain frekuensi, yang nanti kita selesaikan lagi menjadi domain waktu dengan inverse Laplace transform. Dan kita akan dapatkan grafik yang bisa kita analisis. Baik, ini adalah garis besarnya. Ada tanda yang silang ya di tengah itu, tandanya itu tidak bisa terjadi. Baik, kita lanjut. Ini ya, contohnya ini ya. Ini adalah persamaan diferensial setelah kita turunkan dia dari sebuah diagram benda bebas. Ya, di situ ada d kuadrat y per dt kuadrat. Kemudian ada dy per dt. Jadi ada turunan 2 kali dan ada turunan sekali. Kita tahu dalam matematika tidak bisa menjumlahkan dua hal tersebut. Itu ibarat seperti apel dan jeruk tadi ya. Nah, namun jika kita melakukan proses yang namanya Laplace transform, bergerak ke kanan, maka kita akan dapat persamaan turunan domain frekuensi. Di situ kita lihat, yang awalnya d kuadrat y per dt kuadrat menjadi s kuadrat ys. Ya. Ada 12 dy per dt menjadi 12 sys. Kita lihat ada sesuatu yang sama di situ, yaitu ys. Nah, dalam hal ini dia tidak berupa apel dan jeruk lagi, tapi sudah berupa buah-buahan yang kecil ya, ukurannya. Maka kita bisa selesaikan itu sehingga kita dapatkan ys atau sesuatu yang kita anggap itu sebagai output, itu bisa dihitung. Namun ada kendala lagi, yaitu ketika kita mendapatkan nilai ys, muncul 32 ya. 32 itu sebetulnya milik 1/s ditambah 1/s plus 4 dan 1/s plus 8. Kita akan lakukan proses yang namanya partial fractional expansion. Nah, setelah selesai ya, detailnya nanti kita bahas lagi. Kita akan melakukan perhitungan yang namanya Laplace transform balik. Sehingga kita dapatkan y dalam kurung t atau hasil dalam domain waktu itu adalah 1 dikurangi 2e pangkat min 4t plus e pangkat dan seterusnya. Itu sebagai
hasil kita. Dan itu bisa kita plot dalam grafik seperti gambar berikut. Ini adalah hasilnya. YT dibandingkan dengan waktu atau luaran dengan waktu. Jika kita lihat di sini grafiknya kasar ya, naik turun, tapi dia menuju sesuatu yang stabil, dan ini bisa kita analisis dengan metode-metode yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini cukup dulu pembahasan kita mengenai pengantar untuk pemodelan domain frekuensi. Saya harap Anda menyimak lagi untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya agar kita bisa komprehensif dalam memahami perkuliahan ini. Sekian, terima kasih.